Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bowo Sulaiman. Dan kalau ngomongin dunia radio itu nggak pernah ada habis-habisnya. Dan kebetulan sih, sampai sekarang gue lebih kurang 25 tahun berkarir di dunia radio dari tahun 90-an. Dan sampai sekarang pun masih berkecimpung di dunia radio walaupun tidak full seperti kemarin-kemarin gitu. Namun sebelumnya, sebelum gue akan membahas topik yang paling banyak diminati ya, paling banyak ditanya oleh para masyarakat atau juga para pendengar, jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Dan apabila bermanfaat boleh juga lah di share ke teman-temannya. Nah, banyak teman-teman gue yang bertanya, aduh kayaknya kalau ngomongin dunia radio itu seru juga ya. Apalagi banyak yang penasaran pengen tahu berapa sih gaji penyiar radio. Nah, di part pertama yang terdahulu ya, gue sudah sempat ceritakan mengenai berapa sih gaji penyiar radio. Namun masih banyak yang pengen nanya, yang pengen lebih spesifik. Nah, jadi di video kedua ini coba gue jelasin lagi nih mengenai berapa sih sebenarnya gaji penyiar radio itu. Apakah jadi penyiar radio itu bisa mencukupi untuk kehidupan masing-masing orang gitu ya. Atau hanya sekedar hobi saja dan kita tetap mempunyai main job ya, atau akhirnya dari penyiar radio kita bisa berkarir lebih luas lagi, bisa menjadi selebritis, bisa jadi artis, bisa jadi MC, kemudian bisa jadi voice over, kemudian berkembang lagi ke pekerjaan-pekerjaan lain, semuanya memang dari dunia radio. Nah, jadi di video kali ini gue masih akan ngomongin bagian kedua, yaitu mengenai gaji penyiar radio. Waduh, kalau ngomongin soal gaji memang agak sensitif juga ya, karena nggak ada secara lugas atau juga secara belak-belakan ada penyiar radio yang terkenal sekalipun mau ngomongin berapa mereka dibayar di salah satu radio terkenal sekalipun. Namun ancang-ancangnya ini gue cuman pengen kasih gambarannya aja gitulah, gitu ya, bahwa sebenarnya yang harus dibedakan adalah penyiar radio di daerah sama di kota besar. Kota besar itu adalah seperti Jakarta, itu nomor satu lah, kemudian Bandung, Surabaya, kemudian daerah-daerah di Jawa lainnya gitu ya, Jogja, Semarang, dan masih banyak lagi. Itu termasuk dibagi-bagi berapa klaster nih radio-radionya dengan bayaran-bayaran penyiarnya. Baru kemudian di luar Pulau Jawa, dan otomatis kita tidak bisa membandingkan ya yang nama penyiar radio di Jawa sama di luar Jawa, karena itu berbeda jauh banget, karena memang yang namanya pengiklan itu memang lebih banyak mereka di Pulau Jawa untuk mengiklankan produk-produk mereka, karena mereka melihat dari hasil survei Nielsen, kemudian dari hal-hal lainnya yang membuat memang radio-radio di Jawa memang lebih berkembang dan lebih banyak iklannya dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa. Nah, mengapa ngomongin iklan? Nah, ini nanti akan ada relevan nih dengan yang namanya gaji penyiar radio. Nah, suka nggak suka gitu ya, bahwa Jakarta adalah trendsetternya semua industri gitu ya, termasuk juga industri radio. Dan hampir sekitar 70%, 80% barangkali iklan radio itu semuanya kesedot di Jakarta. Mengapa? Karena pendengar Jakarta itu memang rata-rata, menurut survei ya, mereka itu memang mendengarkan radio lebih banyak dibandingkan dengan nonton televisi, katanya seperti itu. Karena para pekerja-pekerja atau juga mereka yang menghabiskan waktunya di luar rumah, mereka rata-rata menghabiskan waktu sampai beberapa jam itu di jalan, di mobil pribadi mereka. Nah, ketika sedang suntuk, kemacetan tiba, ya rasanya radio menjadi salah satu pilihan ya. Mengapa radio di ibu kota besar seperti Jakarta itu tetap banyak pendengarnya, karena akan selalu dicari, apakah itu untuk mendapatkan informasi, apakah itu untuk hiburan, atau sekedar untuk fun, lucu-lucu aja gitu ya, karena atau juga suka sama penyiarnya di jam-jam tertentu. Itu memang beda-beda selera ya. Namun yang pasti radio selalu menjadi pilihan di kala macet ketika terjadi di Jakarta. Dan itu juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Jogja gitu ya, Semarang, dan juga kota-kota lainnya. Nah, kalau ngomongin masalah Jakarta, nah mengapa penyiar radio di Jakarta itu lebih mahal dibandingkan daerah-daerah lain? Ya itu tadi, karena memang pusat iklan itu semuanya ada di Jakarta, dan lembaga survei pun lebih banyak menghabiskan, bukan lembaga survei ya, pengiklan, maksudnya pengiklan pun lebih banyak menghabiskan iklannya di Jakarta gitu. Nah,
Kalau mungkin teman-teman semua melihat company profile Radio-Radio Jakarta, memang harga iklan mereka luar biasa, fantastis banget. Tapi itu memang harga gross ya, belum diskon. Kalau diskon itu tergantung negosiasi dengan klien ataupun juga dengan advertising agency yang ada. Tapi kalau secara gross memang rata-rata di Jakarta sekarang, untuk Jakarta saja, untuk satu spot iklan prime time itu bisa di atas 1 juta. Gitu ya, bisa di atas 1 juta, dan reguler ya antara 1 juta dan turun sedikit dari 1 juta. Itu rata-rata radio yang memang punya nama ya, radio yang memang kalau menurut survei di Nielsen dalam artian memang memiliki peringkat-peringkat baik di sana, dan kayaknya klien tinggal menjem mata aja, saya pengen produk saya untuk produk anak muda gitu, saya pengen di radio ABC gitu, dan akhirnya yaitu yang namanya advertising agency bergerak dan mereka sudah nego dengan marketing-marketing ada di radio tersebut. Nah, itu pun untuk lokal Jakarta, belum lagi kalau itu radio jaringan atau network, karena seperti Prambors Network, mereka punya jaringan, ada beberapa radio, Delta FM ada beberapa radio, kemudian iRadio ada beberapa radio gitu ya. Kalau Gen FM baru 2 ya, namun masih banyak lagi yang memiliki jaringan yang tidak sedikit seperti Trijaya, dan masih banyak lagi. Mereka pasti akan menetapkan juga iklan berjaringan. Nah, kalau iklan berjaringan taruhlah ada 10 radio networknya di daerah, ya udah mereka langsung menulis misalnya jaringannya untuk spot prime time-nya di atas 4 atau 5 juta misalnya, regulernya 4 juta misalnya, karena mereka sudah menghitung masing-masing daerah itu prime time-nya berapa gitu iklannya. Jadi akhirnya digabung dan dibuatlah harga gross, dan itu memang belum didiskon kepada klien. Nah, jadi wajar ya kalau satu radio aja taruhlah di Jakarta ini ya, radio yang ngetop taruhlah iklannya taruhlah 1 juta rupiah gitu, 1 juta rupiah. Kalau diputar selama sehari berapa kali, sebulan udah berapa gitu ya. Kemudian kalau dia minta 2 bulan atau 3 bulan, nah bisa dibilang bahwa mereka bisa mendapatkan ratusan bahkan miliaran rupiah dari satu produk saja. Nah, belum lagi kalau produk itu sudah ngambil, oke, saya blocking iklan buat radio ini, karena memang udah tahu nih radionya pendengarnya banyak dan cocok sama produknya. Dia sampai booking sampai 6 bulan gitu, sampai 1 tahun malahan gitu ya di kontrak, dan ini berapa miliar uang yang bisa didapatkan di radio tersebut. Nah, jadi ini akan relevan sekali dengan gaji penyiar gitu. Jadi kalau gaji penyiar ya melihat juga ya dari pendapatan iklan dari radio itu, radio bagus atau radio nomor 1 atau radio yang paling tidak ada di peringkat-peringkat terbaik ya di Jakarta, dan otomatis dari pendapatan iklan mereka itu wajar kalau mereka bisa membayar penyiarnya lebih mahal. Nah, jadi mungkin sudah kebayang ya gitu. Jadi jangan kita samakan dengan radio-radio yang di daerah yang memang Senin Kamis nih mendapatkan iklan. Kalau di Jakarta kan berbeda nih dalam hal pendapatan iklannya, dan masih banyak lagi karena memang harus diperhitungkan juga tidak hanya pendapatan iklan, namun mereka pun juga memikirkan yang namanya pengeluaran yang memang luar biasa, dari listrik, maintenance, bayar penyiar, bayar pegawai, kemudian bayar gedung, dan masih banyak lagi. Belum lagi investasi dari investor yang lumayan banyak, otomatis kan mereka harus mengejar semua itu. Namun memang kalau untuk ukuran rata-rata penyiar radio yang ada di Jakarta, mereka nggak ada lagi tuh yang namanya 50.000 sejam, nggak ada. Yang pasti rata-rata sudah di atas itu. 50.000 per jam itu ketika gue siaran 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu 50.000 rupiah untuk part-time saja. Untuk part-time penyiar biasa-biasa saja, dalam artian bukan selebriti saja, penyiar yang bukan penyiar terkenal gitu ya. Itu sudah 50.000 14 tahun yang lalu. Nah, kalau dihitung-hitung di tahun 2020 ini bisa jadi paling sedikit 100.000 rupiah per 1 jamnya. Jadi bisa dihitung ya, itu kalau untuk penyiar baru yang baru masuk di radio yang bisa dibilang punya nama lah gitu, itu paling sedikit 100.000, paling sedikit. Dan rata-rata range-nya itu bisa jadi dari 100.000 sampai 750.000 barangkali ya per jamnya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada penyiar pagi yang misalnya dibayar 700.000, 750.000 per jamnya, karena dia adalah penyiar senior, kemudian artis,
kemudian dia bisa membawa acara itu menjadi menarik, pendengarnya banyak. Jadi kalau dia dibayar Rp750.000 per jam, bayangkan saja kalau siaran pagi itu 4 jam, darinya jam 6 sampai jam 10, berarti 4 jam. Sehari 4 jam kali berapa ya? Taruhlah 20 hari lah, 20 hari karena dia kan Senin sampai Jumat dia siaran. Kemudian kali 750.000. Ya, lumayan lah, bisa 50 sampai 60 juta rupiah per bulannya dia dapat. Gitu. Jadi itu satu hal yang didapatkan dari penyiar yang memang dia memegang jam siaran prime time, kemudian dia memang bisa membawa program acara menjadi menarik, pendengarnya banyak, pengiklan pun berbondong-bondong memasang iklan di jam prime time dan juga jam-jam berikutnya, dan memang namanya merupakan satu brand ya, satu brand, menciptakan brand bagi radio yang bersangkutan. Nah, jadi gambarannya udah jelas ya berapa kira-kira penyiar radio di Jakarta. Jadi kalau sekarang, kalaupun radionya mungkin bukan merupakan radio yang terkenal sekalipun, ya bisa jadi 1 jam mungkin 75.000 gitu ya. Atau ada juga barangkali yang Rp50.000 per jam. Tapi ya nggak tahu radio mana, tapi gue yakin ada seperti itu. Tapi rata-rata kalau untuk radio-radio yang mempunyai nama atau juga yang masuk dalam peringkat-peringkat terbaik di Nielsen ketika mereka merekrut penyiarnya untuk penyiar awal gitu ya, bisa jadi sudah di start 100-an ribu rupiah. Nah, ini kalaupun salah mohon dikoreksi ya, tapi ini kan hanya perkiraan dari saya saja, dari survei bertanya-tanya ke teman-teman, kepada orang-orang dalam yang gak gue sebutin namanya. Jadi itulah kisaran harga rata-rata penyiar radio di Jakarta. Luar biasa ya. Kalau taruhlah kita ngambil yang tengah-tengah aja, 150.000 atau 200.000 rupiah per jamnya, sebulan udah berapa itu dapatnya ya? Bisa 20-30 juta bisa dapat sebulan. Dan itu belum lagi penyiar yang memang terkenal, selebritis pula, pasti harganya akan lebih tinggi daripada itu. Nah, itulah kisaran atau gambaran mengenai penyiar radio yang ada di Jakarta. Jadi bukan berarti kita di daerah tidak bisa menjadi penyiar radio di Jakarta, bisa aja, tergantung mau nggak kita memotivasi diri kita agar bisa berkembang, agar bisa bagus, dan kita nggak kalah dengan radio-radio, dengan penyiar-penyiar di Jakarta, dan akhirnya melamar di Jakarta, memang hoki dan memang kita bagus, dan memang bisa menunjukkan bahwa kita menjadi yang terbaik, siapa tahu bisa menjadi penyiar radio Jakarta, walaupun memang tidak mudah dan itu membutuhkan proses yang cukup lama. Nah, kalau penyiar kan dibagi atas dua klasifikasi nih. Penyiar yang memang dia profesinya memang menjadi penyiar radio dari awal, ini penyiar radio tulen nih gitu ya, terlepas nanti dia akan menjadi selebritis atau menjadi voice over, tapi memang pekerjaan awalnya adalah seorang penyiar, sama selebritis yang ditarik, direkrut untuk menjadi penyiar, jadi penyiar selebritis. Nah, tidak semua penyiar selebritis itu bisa menjadi penyiar loh, karena siaran itu tidak mudah, karena banyak di antara mereka yang merasakan bahwa aduh, ngobrol di depan mic nggak ada orang, harus berimajinasi, harus tektokan sama penyiar yang lain, harus membuat acaranya bagus, konten-kontennya menarik, itu tidak mudah dan itu memang butuh proses. Mungkin bisa ditanyakan lah sama artis-artis yang menjadi penyiar radio, mereka pasti pada geleng-geleng kepala, gila ya ternyata kreativitas seorang penyiar radio itu luar biasa. Kelihatannya sih gampang, tinggal ngomong, namun ternyata omongannya itulah yang ada isinya, apa yang membuat orang tertarik, walaupun hanya hahaha aja, atau juga membuat orang tertawa, ataupun juga membuat orang happy, dan itu adalah kekuatan dari seorang penyiar gitu ya, air personality-nya, dan itulah yang tidak mudah untuk didapatkan. Jadi kalau ada selebritis yang ditarik menjadi penyiar, ya otomatis gajinya pun akan menyesuaikan ya, tidak serta-merta mereka akan tinggi karena mereka belum ada pengalaman di dunia radio. Beda selebritis yang sebelumnya adalah penyiar radio yang memang tahu bagaimana cara menggait pendengar dan juga membuat program yang menarik, pasti harganya per jamnya akan lebih mahal lagi. Nah, itu dia gambaran mengenai gaji penyiar radio di Jakarta saat ini, dan gue sih memperkirakan ya walaupun masih ada yang 50.000 sejam, mungkin masih ada yang 75.000, namun rata-rata kalau untuk radio yang sudah terkenal, radio-radio yang memang sudah memiliki peringkat yang baik di Nielsen, rata-rata mereka sudah di atas Rp100.000 semua. Ini untuk penyiar barunya, dan kalau udah penyiar terkenal pasti wah udah 300.000, 400.000, 500.000, bahkan ada yang 750.000 per jam gitu
ya, dan itu memang satu angka yang fantastis disesuaikan dengan kondisi mereka. Karena jadi penyiar itu nggak mudah loh, teman. Karena bayangin aja, penyiar prime time pagi. Nah, mereka harus konsisten, harus siaran Senin sampai Jumat. Bangunnya itu bisa jadi subuh di rumah, kemudian siap-siap bangun pagi, kemudian harus berangkat, jangan sampai telat. Dan sampai di kantor itu kalau disiarannya jam 6, sebisa mungkin 15 menit atau 30 menit sebelum jam 6. Bayangin aja, berarti 5.30 atau 5.45 itu udah sampai di radio. Dan itu adalah pengorbanan waktu yang luar biasa dan dilakukan Senin sampai Jumat. Nggak ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu kalau bukan mereka memang penyiar yang berkomitmen sama profesinya gitu. Kadang-kala kan apalagi selebritis ya, yang memang udah jadi penyiar, udah ahli banget gitu ya, udah gape banget gitu ya. Mereka belum lagi nanti ketika mereka selesai siaran jam 10 harus briefing dulu, besok harus bahas apa, dan akhirnya jam berapa mereka harus nge-MC siang, malam hari harus nge-MC. Waktu tidurnya bisa jadi cuma 3 jam atau 4 jam karena pagi-paginya udah harus siaran, dan itu adalah membutuhkan komitmen yang luar biasa. Jadi wajar ya kalau per jam mereka itu mahal karena komitmen waktu yang harus mereka korbankan di radio. Jadi buat orang-orang awam di luar, jadi penyiar radio itu tuh nggak mudah. Harus tepat waktu, nggak boleh telat, itu bener-bener kata ini harga mati gitu ya. Kemudian dia harus, kalau penyiar pagi dia harus bangun bener-bener pagi setiap hari Senin sampai Jumat gitu ya, dan dia harus merelakan waktunya 4 jam itu di depan mic gitu ya. Dan setelah itu dia harus briefing dulu dan harus mungkin mereka harus rekaman barangkali, karena bisa jadi ada penyiar yang berhalangan gitu ya, karena dia harus ada syuting di luar kota, MC di luar kota, itu kan adalah sesuatu yang wajar. Jadi mereka harus rekaman dulu, membuat konten-konten agar tetap bersiaran dan seolah mereka ada di radio tersebut walaupun itu rekaman gitu ya, dan berganti-gantian dengan pasangannya. Jadi memang banyak pengorbanan yang harus dilalui oleh seorang penyiar, apalagi itu penyiar pagi. Itu belum lagi penyiar sore. Sama halnya dengan penyiar sore seperti itu juga. Penyiar sore mungkin sudah mulai beradaptasi ya, karena harus sejak bangun, mungkin beraktivitas, dan akhirnya harus jam 4 sore mereka udah harus siaran di radio, setengah jam atau sejam sebelumnya udah datang, udah harus briefing bahwa program-program apa aja yang harus disiarkan. Kemudian mereka sampai jam 8 malam, 4 jam lo siaran, dan itu Senin sampai Jumat gitu, dan itu tidak berhenti. Jadi wajar kalau gaji mereka atau biaya mereka per jam atau salary mereka per jam itu tinggi, karena itu tadi komitmen waktu yang mereka sudah berikan dan profesionalisme mereka, termasuk juga mereka ya harus tetap semangat walaupun tidurnya cuma 2 atau 3 jam saja dalam sehari, karena harus bersiaran di keesokan paginya. Jadi itulah perbedaan penyiar-penyiar profesional di Jakarta, dan itu juga dialami oleh penyiar-penyiar di daerah ya. Jadi kalaupun di daerah ada penyiar radio masih ada 10.000, masih ada 7.500 rupiah per jam, tidak usah berkecil hati, harus disyukuri, karena memang kita nggak bisa membanding-bandingkan industri radio yang ada di ibu kota-kota besar di Jakarta dibandingkan dengan daerah, itu jauh banget, ibarat langit dan bumi lah. Karena bagaimanapun juga dari pendapatan iklan mereka itu sampai miliar-miliaran, sementara kita dapat 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta aja itu udah alhamdulillah. Jadi wajar dong kalau akhirnya gaji pendengarnya cuma dibayar 10.000 per jam atau 7.500 rupiah per jam atau 5.000 rupiah per jam. Memang sedih sih, namun itu bukan sedih, tidak harus disesali, tidak harus dibuat kita membanding-bandingkan, karena gue yakin penyiar itu kan adalah orang yang tahan banting. Ketika mereka menjadi penyiar di satu radio, pasti mereka mempunyai tujuan. Goals apa sih yang pengen didapatkan? Misalnya, gue pengen dari penyiar, gue bisa public speaking gue bagus, gue bisa menjadi MC misalnya, gue bisa menjadi voice over, dan masih banyak lagi. Nah, itulah yang akan dituju. Nggak apa-apa gajinya per jamnya cuma 10.000 di radio, namun job-job MC di luar bisa juta-jutaan. Nah, itulah yang dikejar sekarang ini bagi banyak penyiar radio, karena memang radio itu merupakan pintu gerbang untuk menuju pintu kesuksesan lainnya. Karena kita tahu dong, banyak selebritis yang awalnya dari penyiar radio, dan akhirnya mereka berkembang menjadi selebritis atau juga menjadi artis yang ada di Indonesia. Nah,
Jadi nggak usah berkecil hati ya apabila mungkin di daerah gaji penyiar radionya sedikit kecil gitu ya, karena memang disesuaikan dengan kondisi. Yang pasti kita harus berbangga karena kita adalah penyiar radio. Tidak semua orang bisa menjadi penyiar radio, tidak semua orang bisa bersiaran, berkomunikasi dengan banyak orang, dengan audiens, dan juga bisa berkomunikasi dengan narasumber, berbagai narasumber, dan juga kita bisa nge-MC di mana-mana, kita bisa menjadi moderator gitu ya, bahkan kita dengan mudahnya bisa siaran di televisi atau juga tempat-tempat lain karena pengalaman di radio yang membuat kita menjadi mudah dan tidak mudah grogi ketika berhadapan dengan orang lain atau juga dengan kamera. Jadi bagaimanapun juga ada satu hal nih sebelum closing, karena lumayan panjang juga gue udah ngobrol gitu kan. Maklum penyiar kalau udah ngobrol itu nggak ada habis-habisnya, bahwa tidak semua MC di luar sana bisa menjadi penyiar radio. Boleh sih MC di luar sana kocaknya minta ampun, jagonya minta ampun, namun ketika mereka disuruh menjadi penyiar radio, terkadang mereka mati gaya dan mereka nggak bisa menjadi penyiar radio dan membutuhkan proses panjang untuk menjadi penyiar radio. Nah, itu sebaliknya, kalau penyiar radio, hampir semua penyiar radio akan mudah masuk ke industri televisi, kemudian menjadi MC, menjadi moderator, karena mereka sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang, dan juga sudah terbiasa untuk tepat waktu, sudah terbiasa untuk membuat skrip sendiri, naskah sendiri, dan sudah terbiasa menghadapi dengan banyak karakter orang, sehingga tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada trouble di sini, harus diatasi seperti apa. Dan itu adalah penyiar radio yang memang sudah pinter lah ya untuk ngobrol di mana-mana, termasuk juga ketika menjadi MC. Jadi MC di luar belum tentu bisa menjadi penyiar radio, penyiar televisi belum tentu menjadi penyiar radio, bisa menjadi penyiar radio, sementara penyiar radio akan mudah dan akan cepat beradaptasi dan akan bisa menjadi MC, menjadi penyiar televisi, menjadi presenter, dan juga menjadi artis-artis lainnya di daerah masing-masing ya. Oke, itu dia informasi sedikit mengenai gaji penyiar radio part 2. Oke. Ya pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendengarkan obrolan yang nggak penting ini. Mohon maaf apabila mungkin ada yang kurang-kurang, ada yang nggak pas, atau mungkin informasinya nggak bener tuh gitu. Oke, ini kan hanya pendapat gue sendiri, dan semua orang bolehlah berpendapat gitu ya, selagi tidak menyinggung atau juga tidak melakukan hal-hal yang mungkin saja membuat orang merasa tidak berkenan gitu ya dengan perkataan kita. Kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa sekali lagi di like, subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Bu Sulaiman pamit, kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.